Oke, selamat sore. Karena hari ini gue bikin videonya sore dan ini menjelang mau buka puasa. Pas banget gue baru banget pulang kerja. Jadi ada mau sedikit gue ceritain di video kali ini. Sebelumnya minta maaf kalau ini nggak tahu angle-nya bakal enak ditonton atau enggak, karena ini sepertinya saya salah memilih helm ya guys ya buat setup hari ini. Sebelumnya gue ucapin buat yang menjalankan ibadah puasa, semoga lancar puasanya sampai nanti menuju Lebaran. Ini kalau nggak salah sudah mau hampir seminggu kalau dihitung dari tanggal gue ngerekam video ini. Ya, ada ini lagi. Lensanya ininya gue ngadepin ke sono lagi. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Sudah lama tidak bikin video untuk YouTube. Oke, jadi di sore hari ini seperti yang kalian sudah lihat, gue menggunakan Yamaha New Jupiter MX. Mungkin ada beberapa poin yang bisa gue sharing juga kali ya ke kalian, terutama seputar motor ini. Gue mau ceritain ada beberapa hal, kayak kenapa sih akhirnya gue memutuskan untuk memilih si New Jupiter MX ini. Jadi lebih tepatnya bulan lalu gue sempet ngontek beberapa teman gue. Ya mungkin kalau kalian follow gue di Instagram kalian tahu. Nah awalnya itu gue pengen itu ini Jupiter yang MX King gitu kan. Ih cakep mersinya. Salah fokus. Awalnya gue ngincernya MX King karena beberapa kali lihat dari TikToknya siapa, kalau gue nggak salah Mbah Maul ya panggilannya. Terus ada dari Om Bima juga di Bali, lagi rame-ramenya pakai making. Terus si Brian ini dia lebih dulu nih pakai making gitu kan. Terus gue pikir wah seru kali ya kalau punya bebek kopling gitu, karena memang awalnya gua itu sempat punya sedikit histori lah sama motor Jupiter MX, tapi terutama yang old gitu. Udah singkat cerita, kok nggak nemu-nemu nih, harganya kenapa gorengan semua nih tiba-tiba nih. Gue cek marketplace ya kan, walaupun memang budgetnya ada gitu, cuman kan gue sekarang lebih hati-hati aja gitu, kayak gue nggak mau langsung habisin gitu kan, karena takutnya kalau gua beli langsung brek, gua nggak ada spare buat kalau misal motor ada trouble apa-apa gitu kan. Nah gua mulai mencoba menerapkan hal itu gitu loh. Terus gue pikir juga kalau misalkan kalau misalkan gua beli sesuatu tuh, sekarang gue mikirnya gue harus punya duit 2 kali lipat dari barang yang harus gue punya. Nggak masuk lah harganya, nyari sana sini sebulan, sampai tadinya sempat mikirnya apa gue beli Jupiter Z1 aja ya kan. Temen gue Mas Nugi dari TMC Blog juga, udah lo daripada stres nyari Jupiter MX nggak dapet beli Z1 aja. Tadi gue pikir Z1 itu yang Z1 yang Jupiter Z yang lampunya 2 gitu kan, yang lampunya bolong-bolong gitu loh yang di depan. Terus beliau bilang bukan, itu yang robot, jangan yang itu, tapi yang Z1 aja. Dapet, tapi nggak jelas nih yang jual. Udahlah, pas lagi nungguin yang Z1 nggak jelas-jelas, nggak ngabar-ngabarin, nemulah si item ini nih, si Radit. Thank you banget Dit, sumpah. Tahu nemu, dikasih lihat ke gua, harganya masuk, gua telepon, langsung lah cek barang cocok ya udah. Nah alasannya kenapa gua ngambil si motor ini, itu ceritanya dulu ya tadi ya. Jadi dulu tuh almarhum bokap gua itu tuh pernah dipinjemin Jupiter MX yang 135 yang old, tapi yang non kopling gitu kan.
non kopling. Sempat dipinjemin, terus bukan dipinjemin malah, bukan dipinjemin lagi gitu loh, tapi kayak dititipin malah. Itu motor tuh baru turun terus langsung ditaruh di rumah gua sama om gua kan. Jadi dia beli terus nitip di rumah gua. Ada kali hampir 2 tahunan lah itu motor dipakai sama bokap gua. Terus ini kok motor bebek enak ya, kenceng lagi gitu kan. Di zaman itu gua kelas berapa ya, mungkin sekitar kelas 6 SD lah. Awal-awalnya MX ini setahun 2 tahun baru keluar. Terus gue dibonceng di belakang kan. Waktu itu kan masih belum boleh bawa motor gitu. Cobain belakang, kok enak motornya gitu kan buat boncengan. Sampai akhirnya motor itu diambil. Bukan diambil sih, pas 2 tahun itu ternyata dia nggak tahu gue beli buat apa. Dipakai sama bokap gue, sama bokap gue. Terus pas udah mau tahun ketiga, gue kira mau diambil kan, dijual. Terus menurut gue sayang banget gitu. Terus saya kalau emang bokap gue mau sih bisa aja dibayarin. Cuman saat itu motor bokap gue udah punya motor gitu kan, buat apa punya motor satu lagi. Sampai akhirnya keluar ini. Terus zaman-zamannya kalau kalian ingat Monasco, terus apa lagi ya, zaman-zamannya cornering lah, gue lupa itu sekitar tahun berapa ya. Ada nggak sih 2012 2013 dulu sempat dikenalin juga sama anak-anak Monasco. Terus gue lihat, ini Jupiter MX kok ganteng banget nih, yang seri yang ini nih yang gue pakai sekarang, kok ganteng banget gitu kan. Mulai naksir. Tadinya ya udah, akhirnya sampaiannya sekarang lah punya si motor ini. Dulu gue juga punya yang oldnya, tapi cuman 4 bulan gitu, cuman 4 bulan. Akhirnya karena gue pikir kaleng mati, PR banyak, ya udahlah. Nah kebetulan yang ini nih termasuk lumayan rezeki gue lah di motor, karena waktu pas gue dapet PR-nya tuh nggak yang berat gitu, yang sampai harus motor nginep-nginep gitu, nggak. Kebetulan yang ngegarap si motor gue ini itu si Brian dari First Motoshop kalau nggak salah. Jadi gue tanya kan, Bray, lo ada part Jupiter MX nggak, tapi yang new bukan yang King? Ada bang. Terus gue list lah, gue butuh apa. Kebetulan dia ada, ya udah. Nah yang gue ganti itu pertama nih pengereman. Jadi pengereman itu apa ya, feeling gue awalnya ini kotor sealnya gitu kan di dalam. Terus minyaknya udah basi lah, bahasanya minyak remnya udah basi. Ternyata bener kan, pas dicek minyaknya udah basi. Terus yang gue dapet piringannya aneh dah, bukan standar gitu, kayak piringan variasi yang gak ada merek gitu. Akhirnya ditawarin sama Brian si piringan PSM ini nih yang sekarang gue pakai, ukurannya 300 mili gitu. Nah pakai itu. Nah ini sekalian nih buat macet-macetan deh, enak kan nih. Terus rem belakang juga, rem belakang sama kasusnya. Pokoknya nggak tahu nih yang orang sebelumnya punya kaliper piringannya tuh diganti sama piringan gak jelas gitu dah, yang nggak ada mereknya, yang kelihatan keren doang tapi nggak fungsi. Risih kan gue liatnya. Ya udah minta sekalian benerin. Akhirnya rem udah bisa, udah enak. Nah rem itu gue sekalian ganti selang rem. Selang remnya ini gue pakai depan belakang mereknya TDR gitu kan, yang ininya karbon motifnya. Terus ganti rantai gue sementara pakai yang original dulu karena gue mau tahu seberapa awet. Jadi gue nggak mau pakai yang aftermarket dulu yang ada mereknya gitu. Terus apa lagi ya, kampas udah gitu-gitu. Oh sama ini kopling, tali koplingnya udah mulai aus lah gitu bahasanya, udah mulai minta diganti. Udah sekalian gue bilang, Bray gantiin sekalian, lo ada nggak? Ada bang. Pokoknya palu gak ada deh, palu cari gue ada bahasanya gitu. Nah itu tadi ya yang part-part yang udah gue ganti. PR udah gitu dong, nih motor udah enak lagi cuy. Ya walaupun memang secara mesin gue belum pegang gitu ya, cuman gue rasa dengan mesin umur 12 tahunan
Oh ya, ini gue kebetulan dapet yang di tahun 2012. Motornya tuh masih bisa diajak lari cuy. Percaya nggak percaya lu, motornya masih bisa diajak lari. Itu yang gue kaget. Set, nih motor umurnya 12 tahun tapi masih bisa diajak lari gitu loh. Ya pokoknya motor ini garapannya si Brian lah gitu. First Auto Motoshop ya, pokoknya dialah itu. Thank you buat Bray. Alasan kedua gue ambil motor ini karena sejujurly gue sudah mulai bosan melihat motor-motor di jalan yang menurut gue kurang variatif ya. Lalu mungkin orang mikirnya makin lama kalau dengan kondisi jalan seperti ini nih yang nih bisa kalian lihat di video, lebih better memang pakai Matic gitu loh. Tapi menurut gue jadi kurang variatif aja gitu. Terus kebetulan juga kan gue di rumah punya Aerox ya, jadi kayak apa ya, kalau Matic lagi tuh bosen gak sih, kayak aduh udah di rumah udah ada Matic gitu. Sempet disaranin Radit ambil Matic kecil gitu buat nyantai, bosen cuk gue bilang. Nyatanya buat dipakai macet-macetan kayak tadi, motor bebek kopling begini juga masih enak loh. Koplingnya karena nggak terlalu keras gitu loh, terus motor bebek gitu ya, posisi bebek, jadi ya enak-enak aja gitu kan, nggak pegel. Jujur aja, udah ini motor udah gue pegang udah hampir berapa ya, udah hampir sebulan kali. Dengan seminggu kemarin kondisi menjelang buka puasa seperti itu ya fine-fine aja gitu kan. Itu sih jadinya yang kayak aduh, kayak butuh penyegaran gak sih. Karena di rumah juga kan udah punya Aerox, jadi butuh sesuatu yang baru biar kalau bosan pakai Matic ada motor kopling paling enggak setidaknya gitu kan. Bosan kopling ada Matic, jadi ya seru gitu kan motor tuh. Mungkin kalau feeling gue bener ya, kalau feeling gue bener ada kemungkinan sih motor ini pasti bakal naik daun sih. Karena jujur kalau kalian cek di marketplace, harganya sangat-sangat masuk sekali sih buat si Yamaha Jupiter MX ini. Pasar secondnya ya, tapi dengan kondisi yang mesin sehat, tidak ada kendala apa-apa, menurut gua harga sangat worth it sekali. Ketika kalian mungkin mau beli motor, mau nambah motor tapi males beli motor baru gitu. Apalagi beberapa kasus gue denger kalau beli motor baru, beli cash itu ada embel-embel yang nambah admin lah bla 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 gitu. Males dengernya gue. Jadi ya itu alasannya. Terus kalau modifan yang udah gue lakuin ya kecil aja sih, yang penting berguna. Karena motor ini rencananya gue mau beli dan gue garap itu untuk menunjang perjalanan jauh gue, hobi gue yang lagi demen-demennya mini touring lucu gitu. Ya udah sih, paling curhat sore menjelang buka ngabuburit kali ini seperti itu karena udah mau deket juga. Jadi silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian seperti apa. Gue Bang Semi, see you next video, bye bye.